Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sahabat yang senantiasa semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala terus Allah kucurkan kepada kita semuanya, sehingga di hari dan di pagi hari ini begitu luar biasa Allah curahkan kasih sayangnya, bimbingannya, tuntunannya. Sahabat-sahabat rahmatullah, ada 3 hal yang pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk membahasnya, yaitu tentang azan, kolbu, dan kalbu. Sahabat, azan sebagaimana kita ketahui adalah seruan, panggilan, ajakan dengan suara keras untuk umat Islam yang beriman berbondong-bondong untuk mendatangi masjid, musola, surau, langgar, tajuk, yang insya Allah adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah, untuk meraih sesuatu yang merupakan keberuntungan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, apa hubungan azan, kolbu, dan kalbu? Azan menurut sejarahnya adalah sesuatu kalimat-kalimat yang Allah ilhamkan ke dalam kolbu. Tentunya karena kalimat-kalimat dalam azan adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang sangat baik, berisi takbir, ada syahadat, di sana juga ada tujuan, ada harapan tentunya kepada orang-orang yang melaksanakannya. Kembali, menurut sejarahnya adalah Allah ilhamkan ke dalam kolbu, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kolbu adalah hati. Dan sudah pasti bahwa kolbu yang ada pada seseorang yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat azan adalah kolbu yang bersih, hati yang bersih, tidak kotor dan tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 7, surat Al-A'raf ayat 175 adalah gambaran dari binatang yang disebut dengan anjing, yang dalam bahasa Arabnya atau bahasa Al-Qur'an disebut dengan kalbu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 176 di sana disebutkan oleh Allah, orang yang meninggalkan ayat-ayat tuntunan-tuntunan Allah, ayat-ayat yang berasal dari kitab suci, dia tinggalkan ayat-ayat itu dan cenderung kepada kehidupan dunia, lebih senang meraih kehidupan dunia, kedudukan, jabatan, meninggalkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya adalah seperti anjing. Famasaluhu kamasalil kalb, bahwa perumpamaannya dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang demikian adalah seperti anjing, kalbun. Jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, sangat-sangat berbeda kolbun dengan
kalbun. Kolbun artinya hati, sedangkan kalbun adalah anjing yang merupakan binatang yang tidak tahu terima kasih. Kalaulah manusia kemudian tidak tahu terima kasih, meninggalkan ayat-ayat Allah, meninggalkan aturan-aturan Allah, diperturutkannya hawa nafsunya, maka Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf tersebut adalah sebagaimana anjing, kalbun. Maka sahabat-sahabat rahimakumullah, kolbu tidaklah kemudian berubah menjadi kalbu. Kolbu terutama pada diri kita semestinya adalah tetap kolbu. Hati yang berisi kebersihan, hati yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Maka kembali kepada azan dan hubungannya dengan kolbu, sahabat-sahabat rahimakumullah. Azan adalah seruan, panggilan, ajakan dari Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan sejarahnya adalah Allah ilhamkan kepada sahabat Abdullah bin Zaid, dan kemudian juga sahabat Umar bin Khattab mengakuinya bahwa beliau pun diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah pastilah Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW untuk memperkuat ilham yang Allah tanamkan kepada sahabat Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Maka Rasulullah SAW memberikan kalimat-kalimat azan tersebut kepada Bilal bin Rabah untuk dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat suci dari Allah Subhanahu wa taala tidak Allah titipkan ke dalam kolbu yang kotor, kolbu yang dikuasai hawa nafsu, dan hawa nafsu gambarannya adalah anjing. Kolbu adalah tetap kolbu, hati, bukan kolbu itu adalah kalbu. Tidak, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kalbu adalah kalbu. Kalbu adalah anjing, sementara kolbu adalah hati. Jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, azan itu adalah seruan untuk mendapatkan kemenangan, untuk mendapatkan kejayaan, dan disuarakan dengan keras. Azan, kolbu saling berhubungan, sedangkan kalbu tidak sama sekali hubungannya dengan azan. Maka sahabat-sahabat rahimakumullah, alangkah inanya, nistanya seseorang yang mengumpamakan seruan azan seperti halnya suara anjing. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi orang yang mengumpamakan hal yang demikian, na'udzubillah min dzalik, kolbunya sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Maka kolbu yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik, sudahlah berubah dipandang Allah menjadi kalbu. Kolbu yang sudah tidak utuh lagi sebutannya sebagai kolbu, tetapi kolbu yang sudah berubah menjadi kalbu. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Sahabat-sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kumandang azan terus ada di dalam hati kita untuk segera kita menunaikan kewajiban diri kita yang ketika ditunaikan maka hayya alal falah,
kemenangan demi kemenangan akan diraih oleh Muslim pribadi, oleh Muslim secara berjamaah, oleh Muslim secara Muslim dunia. Sahabat-sahabat Allah, azan beriringan dengan kolbu. Azan tidak sama dengan suara kalbu. Azan tidak sama dengan gonggongan kalbu. Kalbu adalah anjing. Sekali lagi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala agar kolbu kita tetap kolbu, tidak kemudian kolbu kita ini berubah menjadi kalbu. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, demikianlah kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada keliruan kehilapan, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.